are you today? I hope all of you in good condition and stay healthy. Nah, today we will continue our lesson. Please prepare ourselves. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak. Ya, mohon supaya kita ikuti dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah belajar ini peserta didik diharapkan mampu memberikan pendapat tentang perilaku tokoh dari sebuah cerita. Yang kedua, peserta didik mampu bersikap jujur sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menghitung keliling bangun datar persegi. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang mari kita simak bersama ya nak. Nah, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh dalam cerita. Tokoh itu adalah pelaku ya nak, pelaku dalam sebuah cerita. Nah, ada dua jenis tokoh berdasarkan perannya. Masih ingat ya? Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua ada tokoh pendukung. Ya kan? Nah, sekarang di dalam cerita ya, tokoh tersebut memiliki perilaku, karakter, sifat atau watak. Nah, tentu watak atau sikap perilaku tokoh dalam sebuah cerita itu berbeda-beda ya nak. Nah, misalnya ada yang sikapnya baik, jujur, sopan, ramah. Tapi ada juga yang jahat, malas, nakal. Ya, jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif tadi yang sikapnya baik ya nak. Sedangkan yang negatif itu sikapnya yang kurang baik. Nah sekarang coba kita saksikan video berikut ini. Ini adalah sebuah cerita fabel ya nak. Masih ingat ya? Cerita fabel yang berhubungan yang pelakunya atau tokohnya adalah hewan. Mari kita saksikan bersama. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik.
Nah, pesan juta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Mita. Nah, bagaimana caranya kita memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita? Kalau tadi kita menonton ya nak, atau mendengarkan. Nah, lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita. Yang pertama tadi, membaca secara seksama jalan cerita. Nah, kalau tadi kita menonton langsung ya nak, jadi diperhatikan secara seksama jalan ceritanya. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokohnya, supaya kamu bisa menentukan bagaimana perilakunya. Jadi perilaku itu kan dari perkataan dan perbuatannya. Nah, yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, yang tiga ini harus kita perhatikan saat kita menentukan perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Ingat yang pertama tadi, kita memperhatikan. Ya, karena tadi kita menonton, memperhatikan secara seksama jalan cerita. Kalau kita membaca, tentu yang pertama membaca secara seksama bagaimana jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita tersebut. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh tersebut. Yang tiga ini harus kita perhatikan supaya kita mampu menentukan atau memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Nah, tadi kita sudah menonton ya nak, menonton cerita fabel, cerita yang tokohnya adalah hewan. Tadi antara si belalang dengan si semut. Oke, apakah kamu tahu bagaimana kira-kira perilaku si semut di dalam cerita tadi? Ya, si semut tadi adalah semut yang bekerja keras. Kemudian kerjasama yang baik. Jadi sifat positif ada pada si semut. Sedangkan pada si belalang tadi bagaimana nak? Iya, si belalang tadi orangnya santai, malas. Dan apa yang terjadi akibat dari perilakunya tadi? Di saat musim dingin, dia kelaparan. Iya kan? Nah, maka kira-kira tokoh yang mana yang perlu kita tiru? Ya, tentu tokoh si semut, pekerja keras, kerjasama, iya kan? Nah, itulah contoh bagaimana kita menentukan atau memberikan pendapat tentang perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Oke, nah tentu perilaku dalam sebuah cerita tadi salah satunya ada yang jujur. Bersikap jujur itu merupakan pengamalan sila keberapa nak? Ya, sila yang pertama, Pancasila ya nak, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang ya. Nah, bersikap jujur itu tidak merugikan ya nak. Jadi jangan ragu-ragu untuk bersikap jujur. Ya, karena banyak manfaatnya kalau kita bersikap jujur. Nah, kalau kita bersikap jujur, kita dipercaya, disayangi orang tua dan teman. Wah, sangat menyenangkan kalau kita dipercaya dan disayangi ya nak. Nah, contoh bagaimana seseorang itu bercerita tentang pengalamanmu. Misalnya pengalamanmu kepada guru dan teman. Ya, harus jujur ya nak. Katakan sejujurnya bagaimana pengalamanmu. Ya, kepada temanmu atau kepada gurumu. Ya, itu contohnya ya nak. Nah, misalnya si Banu, misalkan si Dedi ya punya cerita. Dia pernah meminta maaf kepada pamannya. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Jadi saat dia bermain bola, ya bolanya ini mengenai tangan pamannya. Nah,
Lalu si Dedi langsung datang ke pamannya dan minta maaf dan mengakui perbuatannya. Berarti si Dedi di sini bersikap jujur, ya kan? Lalu apa kata pamannya? Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah minta maaf dan mengakui kesalahan kamu. Nah, lain kali kalau bermain bola, ya bermainlah dengan hati-hati, itu kata paman. Jadi kita ya dipercaya dan disayangi paman tersebut. Paman tersebut tidak marah kan? Iya, jadi kita harus mau bersikap jujur ya. Karena bersikap jujur itu adalah pengamalan sila yang pertama. Manfaatnya kita disayangi dan dipercaya oleh orang lain ya nak. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan keliling persegi. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar menentukan luas persegi, bangun datar persegi ya nak. Oke, sekarang kita lanjutkan menentukan keliling persegi. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling persegi ini. Nah, persegi ini sudah dibuat peta satuannya ya nak. Masih ingat ya, kalau persegi semua panjang sisinya sama. Panjang sisi ini sama semua dengan yang ini ya nak. Itu kalau dia persegi. Nah, jadi menghitung banyak peta satuannya, yang dihitung adalah peta satuan sisi luarnya, sisi terluar ya nak. Nah, itulah yang menunjukkan keliling persegi. Nah, contoh, coba kita perhatikan gambar ini. Yang saya hitung, yang kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka keliling persegi ini adalah 20 petak satuan. Jadi satuannya masih satuan petak ya nak, atau disebut ini satuan tidak baku. Kalau dia sudah sentimeter atau meter, itu sudah satuan baku ya nak. Masih ingat ya satuan baku dan satuan tidak baku ya. Nah, atau boleh juga kita buat seperti ini. Ini 5 petak satuan, 5 petak satuan, 5 petak satuan, 5 petak satuan. Panjang sisinya semua ya nak. Maka untuk menghitung keliling persegi ini bisa kita gunakan rumus. Kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi sisinya ada berapa nak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Bisa juga kita buat 4 kali sisi, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sekarang kita hitung. Sisinya tadi 5 ya nak. Panjang sisinya 5. Nah, maka kita tambahkan 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 persegi satuan. Jadi satuannya masih satuan tidak baku, persegi satuan ya nak. Jadi keliling petak ini atau keliling persegi ini adalah 20 persegi satuan. Ingat, kalau dikatakan keliling berarti ini ya nak, yang kita hitung bagian sisi luarnya. Jadi kalau seperti ini panjang sisinya 5, 5, 5, 5. 5-nya ada berapa nak? 4 kali kan? Maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, 20 persegi satuan. Nah, rumusnya bisa dengan mudah kita ingat 4 kali sisi. Ini rumus keliling persegi, 4 kali sisi, oke? Nah, itulah rumus untuk menghitung keliling persegi.